Sesungguhnya kerosakan rakyat, kerosakan negara disebabkan oleh rusaknya para penguasa, dan rusaknya para penguasa bifasadil ulama, karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama, dan rusaknya para ulama bihubbil mal, karena mencintai harta dan kedudukan. Hayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jinan, wa tahiyatan bihasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabata lil-qira'ah wal qira'ata lil-ma'rifah wal ma'rifata lil-ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ashabul fadilah wa sa'adah, wa nakhassa bil dhikr wa ta'dil al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Adnan Muhammad SPD MM. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fauzul. Teman-temanku yang saya cinta sayangi, di malam yang berbahagia ini, dihiasi sinar rembulan, ditemani gemerlapnya bintang gemintang, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada sang pemilik 99 nama yang husna, Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, ila akhir asma. Salawat beserta salam Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Marilah kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Walid bin Fihr bin Kinanah ila Nabiyyina Adam alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu karya terbesarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 357, Imam Ghazali berkata, fasadur ra'iyyah bi fasadil umara, wa fasadul umara bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbil mal. Sesungguhnya kerosakan rakyat, kerosakan negara disebabkan oleh rusaknya para penguasa, dan rusaknya para penguasa bifasadil ulama, karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama, dan rusaknya para ulama bihubbil mal, karena mencintai harta dan kedudukan. Dan kita lihat saudara, betapa banyak kita melihat keharmonisan ulama dengan pemerintah, keharmonisan kiai dengan pemerintah, keharmonisan ustaz dengan pemerintah. Padahal Sa'ad bin Malik berkata, lalat yang berkerumun di dalam bangkai dan busuk itu lebih mulia daripada ulama yang berkerumun di depan pintu penguasa. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, al ulama'u amana'ur rasul ma'lam hafidus sultan wa yudahilud dunya. Ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik dengan dunia, maka mereka telah menyakiti para rasul. Saudara-saudara, hai saudara, Allah membenci ulama, Allah membenci kiai yang berdiri di depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka. Allah membenci ulama, Allah membenci
si kiai yang menjilat pada pemerintah. Kemarin ada kasus saudara, seorang tokoh ulama ketika ada kebijakan dari pemerintah yang merugikan pada rakyat, beliau berfatwa dengan dalil usul fiqh. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manatun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, kebijakan seorang pemerintah harus sesuai dengan kemaslahatan umat. Tapi saudara, keesokan harinya ada anggota pemerintah yang soal pada beliau sambil membawa amplop yang lumayan tebal. Apa yang terjadi setelahnya saudara? Tiba-tiba fatwanya berubah, tiba-tiba fatwanya beda. Kalau sudah begini, kata santri dinamakan imanhum fi amplopihim. Imannya di amplop, imannya karena uang, imannya karena jabatan, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram mereka bilang halal, yang hak mereka bilang batil, yang batil mereka bilang hak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ketika maulidnya sudah disumpah dengan uang, sudah disumpah dengan pangkat, sudah disumpah dengan jabatan, maka paling tidak mereka akan bungkam ketika ada maksiat, mereka akan bungkam ketika ada mungkar, mereka akan bungkam ketika ada dalalah, mereka akan bungkam ketika ada sayyi'at, mereka akan bungkam ketika ada mukhalafat. Yang lebih parah lagi, mereka akan mencari pembenaran, mereka akan mencari legitimasi untuk menutupi kesalahan pemerintah. Inilah yang disebut dengan faqihan dan abu behel juhal, orang-orang ahli fikih, pintar syariat, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan mempunyai pangkat dan kekuasaan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama, dan sejelek-jelek ulama adalah yang mendekati umara. Kalau ada umara mendekati ulama, palingan minta doa, palingan minta barakah. Tapi kalau ulama mendekati pemerintah, kalau ada ulama membebek, mendekat, menjilat pada pemerintah, tentunya ada sesuatu saudara-saudara. Jadi kita membutuhkan umara yang amanah dan ulama yang istiqomah, karena umara dan ulama adalah dua pilar yang sangat sentral yang akan menjadikan negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin cukup sampai di sini pidato saya. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan murni karena perbuatan saya sendiri. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.